Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ujian komprehensif kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 orang peserta, ini baru 9, 8. Ya, 2 orang lagi berarti ya. 2 lagi. Iya. Ya baik, sambil nunggu yang 2 orang, ya kita kita cek atau kita ingatkan kembali kemarin kita sudah melakukan ujian prakteknya ya, karena mata kuliah Bapak ini kan komprehensif 3 mata kuliah ya, ilmu aplikasi teknologi informasi itu ada database ya, database manajemen sistem, otomasi, satunya penelusuran informasi Pin ya. Iya Pak. Ya, jadi apa tadi penelusuran otomasi perpustakaan dengan informasi. Lihat di materinya 3 ya, ada manajemen pangkalan data, kemudian ada penelusuran informasi dan otomasi perpustakaan ya. Iya Pak. Ya, kita hari ini akan Bapak uji ya, kemarin yang soal sudah Bapak kasihkan, dan hari ini kita akan sebenarnya nanti dikumpul ya di itu kan kita ada grup ya, dikirim juga sambil Bapak lihat ya. Bapak lihat, coba dikirim itu ya, ini hasil yang jawabannya ya. Diketik boleh Pak itu Pak? Diketik boleh? Boleh diketik. Iya. Tulis tangan boleh. Yang penting ada ya, ada yang sudah buat semua kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, sudah 1 hari kan? Kita hari apa ujian kemarin? Hari Senin ya? Iya Pak. Iya, Pak. Hari Senin 13 kita yang prakteknya ya. Semua sudah kita uji praktek otomasi perpustakaannya, karena itu yang wajibnya ya. Karena sebelum bisa otomasi perpustakaan belum bisa keluar dari kampus ini ya. Nah itu ininya Kalau kita tidak bisa otomasi, mau kerja di perpustakaan, ngapain mau manual lagi? Berarti sama dengan tidak kuliah kan? Sama dengan tidak sarjana. Jadi sudah wajib ya. Jadi begitu tugas di perpustakaan, nanti ya install sendiri ya. Jangan nyuruh install orang lain lagi. Dan juru install orang lain lagi ya. Jadi install sendiri, kemudian kalau rusak ya kita sendiri yang membuat ya, atau mengedit ya, yang lain-lainnya ya, biar pengelolaan di perpustakaannya sudah biar otomasi kan. Oke, sudah lengkap ya. 1 orang lagi tinggal ya. Iya Pak, Agus belum masuk Pak. Agus belum masuk ya. Ya, ada apa-apa lah. Kita coba siapa yang sudah ngirim berkasnya? Bentar Pak. Ya, ya. Oke, ini Bapak tampilkan 3 di grup Pak ya. 3 mata ini Bapak ingatkan kembali yang harus dijawab ini ya, karena materi kita ini komprehensif ilmu perpustakaan dengan aplikasi teknologi informasi ini ditulis 13 September karena memang kita tanggal 13 sudah ujian ya, tapi praktek ya. Iya. Nah, kemarin kita hanya baru ujian yang otomasi perpustakaan nomor 3 ini kan.
praktekkan sistem otomasi perpustakaan SLIM atau English slide. Nah, kemarin kita sudah SLIM kan? Jadi 3 ini manajemen pangkalan data. Nanti ada 3 soal ini ya, yang Bapak ingin klarifikasi saja, coba sebutkan aja gitu kan. Ini sudah lebih mudah ya dari praktek kemarin, sudah tinggal sebutkan saja. Kalaupun belum dapat, buka di Google, baca, kemudian Bapak suruh baca kembali tapi tanpa melihat teks ya. Jadi minimal secara umum 3 mata kuliah ini harus bisa ya secara pengertiannya harus tahu ya apa maksud dan tujuannya. Nah, itu 3 itu ya. Jadi ini oke. Nah, teknisnya kalau mau satu-satu, Mbak pikir nanti ini juga ya apa keluar masuk dari ruangan ini, dari room ini ya. Nanti yang lain juga bisa mendengar ya. Silakan. Jadi nanti Bapak acak, bukan harus dari nomor satu. Kalau kemungkinan bisa kena semua, sampai kita hanya sampai jam 3.30 ya, jam setengah. Kalau 3-3-nya kena semua, tapi kita gilirkan satu-satu, kemudian Bapak acak gitu ya. Bapak acak, terus diulang lagi ya kalau yang belumnya yang mana. Itu aja ya. Jadi ini sebenarnya hanya mengingatkan ya, mengulang kembali apa yang, karena itu sudah diterima di kelas kan. Sudah diterima di kelas, sudah diajarkan oleh masing-masing dosen ya. Ini hanya ingin menguji kembali ingatan yang sudah pernah diajarkan. Baik, itu ya, kita mulai saja kalau gitu ya. Yang pertama kita akan tanya ke salah satu ya, ini dari peserta kita dari Kana ya, Kana Kurnia ya. Oke, Kana Kurnia ini ya. Tentang nggak nampil Pak ya? Videonya nggak nampil ya? Gambar. Video siapa? Saya Pak Yusril. Tidak. Ada itu. Ada ya? Bukan, maksudnya namanya coba ini kan? Aca coba ini, betul? Iya Pak. Ya. Videonya tidak muncul memang. Sembunyi di mana? Nggak usah ditutup ya, ini masa kita 10 orang mau sembunyi? Aktifkan kameranya ya. Nah, aktif ya. Itu nggak bisa. Aca, namanya siapa sih? Yusril Aca Pak. coba. Kenapa buat Aca coba itu? Pas diklik nggak muncul Pak di layar HP saya Pak. Oh, HP ya. HP Pak, laptopnya nggak bisa nyambung internet. Mana tuh Pin? HP ya. HP sekarang HP pun harus bisa screen share nih ya. Karena ini sudah hampir tamat nih. Nah, sekarang coba panggil Sahril tadi namanya. Yusril ya. Yusril, Pak. Yusril Izan Mahendra. Yusril sambil nyari-nyari video biar terbuka itu, kita coba ini dulu ya. Karena coba screen share jawabannya. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu pertanyaannya jelaskan pengertian database management system ya. Sekarang ini masih yang muda-muda dulu, baca aja dulu terus di ini apa? Terangkan dengan bahasa kamu sendiri. Laptop apa HP tuh? Walaupun pakai HP jangan ada alasan Pak, saya pakai HP enggak bisa screen share. Harus bisa ya. Kalau enggak bisa screen share ini enggak tahu Bapak kasih nilai berapa nanti. Masa IT-nya enggak bisa? Ya Pak Agus Pak itu Pak. Nah, kau ini. Agus pakai apa tuh? Pakai handphone apa? Oh ya Alvin, pakai baju kaos. Ya Bapak yang penting jangan ada pakai baju. Betul itu, betul. Ya udah 10 orang ya, ini coba satu dulu karena dulu nih. Karena
Coba screen share kan pengertian database management system ya. Pakai handphone apa laptop tuh karena Kurnia. Ini Bapak di kampus ini, jadi prokes ya. Karena di mana itu? Di negeri awan mana itu dia? Kayangan, Pak. Suaranya tidak ada itu. Masih belum siap karena oke, mundur dulu ini dulu deh. Nomor 2-nya dulu, Neti. Ini satu lagi ya. Neti dulu ya, karena itu suaranya belum ini nih. Ya, Neti. Mikmu kana. Disirat Neti screen share-kan jawabannya. Iya, Pak. Laptop apa HP tuh? HP, Pak. Ya, nggak apa-apa. Klik kanan, berbagi ke kami kan? Gitu aja. Iya, Pak. Terus jawabannya di screen share. Masih ngirim dari laptop, Pak. Kirim ke HP dulu ya. Iya. Ya. Kenapa tidak pakai laptop saja langsung? Susah di hotspot. Oh, cateringnya sudah. Iya, Pak. Ayo cepet ya, waktu kita 1,5 jam loh. Agus siap, Pak Agus. Udah deh, yang siap dulu Agus dulu. No, aku account. Agus. Screen share. Nah, gitu cepet. Nah, ini siapa nih? Neti Neti, ya? Pak, itu, Pak. Iya, Pak. Sudah Neti Nanti, dulu Pak. deh. Pak. Neti ya. Oke. Coba cek jawabannya gimana. Tampil nggak, Pak? Muncul. Ah, mana jawabannya? Bacakan. Yang pertama, jelas pengertian database management system. Ya, nomor 1 aja, yang itu aja. Ya. Baca dulu. Database management system yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. Database management system ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Gitu aja. Ya, Pak. Oke, tutup screen share-nya. Oke. Tutup screen share-nya. Buka kameranya. Bapak pengen lihat. Nah, coba. Sekarang jawab dengan bahasa Neti sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan manajemen sistem itu apa sebenarnya maksudnya? Dan program itu untuk apa? Database management system ini merupakan suatu perangkat lunak yang terdapat dalam komputer yang dirancang untuk mengelola operasi komputer untuk mempermudah penggunanya. Dalam database sistem itu kan ada data, base sama sistem. Nah, coba satu-satu itu apa maksudnya? Data itu apa? Data itu kumpulan file-file yang telah terorganisasi. Data. Ya, Pak. Terus Database. Database. Database digabung atau kayak mana, Pak? Database-nya dulu aja deh. Base itu apa? Base. Base dari mana? Base camp slang misalnya. Tempat. Hah? Apa? Base camp, kalau ada kalimat base slang apa artinya maksudnya?
tempat berkumpul. Tahu slang nggak? Oh, tempat. Base basis Musik slang. Iya, tahu Pak. Apa itu? Berarti orang atau base Pasti. camp ya, base camp lah itu. Apa itu? Kalau base itu maksudnya apa? basis Ya, basis ya. Basis itu basis apa? basis itu suatu Basis slang maksudnya ya. Basis slang maksudnya apa? basis apa Pak? Basis jangan slang coba apa ya? Basis apa sekarang yang kalau punya apa kalau artis kan ada kumpulan kelompoknya itu apa? Basis itu apa? Basis adalah Pengelompokan. Hah? Pengelompokan. Ya pengelompokan kumpulan lah ya ada. Kumpulan. Ya. Begitu aja kalau mau maknanya data, kumpulan data yang sudah tersistem ya. Sistemnya kan kaitan satu dengan yang lain. Kalau mau disederhanakan, kalau buat konsep tadi sudah dibacakan. Jadi data kumpulan data ya yang manajemen kan ini apa kalau manajemen secara umum kan mengolah dengan membutuhkan orang lain atau pihak lain. Yang jelas database manajemen sistem itu kumpulan data yang sudah tersistem ya gitu aja. Kalau misalnya dibuat tadi kumpulan perangkat lunak ya silakan aja ya, tapi sudah masuk di kumpulan. Oke, baik. Neti sudah ya? Itu satu. Oke, Neti baru satu orang ya. Neti. Terus nomor 2 balik lagi ke Kana tadi. Kana mana? Iya Pak. Nah, udah. Coba screen share jawaban yang kedua. Manajemen sistem juga masih. Database masih manajemen pangkalan data juga. Masih sebentar lagi. Mundur lagi ke bawah. Siapa nih? Di bawah Kana ada Rahma. Rahma mana? Iya, Rahma. Oke. Rahma coba screen share yang keduanya ya, komponen. Nen. Kenapa itu? Ya double jadinya. Ngomong sama siapa itu? Ayo, Iya Pak. tampilkan screen share dulu. Mulai berbagi. Ya, baru Neti sendirian ya, masih 9 orang lagi. Ya, Kelihatan nggak? kelihatan. Tulis tangan enggak apa-apa. Baru nulis ya? Tidak Pak, lama. Ya. Komponennya apa saja? Komponen basis data itu ada 6. Yang pertama perangkat keras, hardware. Yang kedua sistem operasi sistem. Yang ketiga basis data atau database. Yang keempat program aplikasi atau application program. Yang kelima DBMS software atau database management system. Yang keenam pengguna atau user. Ya. Coba dijelaskan sesingkat satu-satu itu apa? Satu apa tadi? Perangkat keras. Apa tuh? Perangkat keras pelengkap dari perangkat keras tuh sebagai pelengkap dari perangkat lunak
atau program itu sendiri kan, Pak? Ya, perangkat keras. Kalau sulit sebutkan aja apa saja perangkat keras di teknologi. Kalau dalam kaitan ini pasti ke komputer lah ya gitu aja. Ke komputer, Hmm. PC dan keyboard, mouse, komponen yang utuhnya itu yang disebut komputer. Hmm. Kalau kedua, sistem operasi. Hmm. Hardware itu dibagi, perangkat keras dibagi apa saja? Dikelompokkan mana? Dikelompokkan apa saja? Ada yang input, proses, dan output. Nah, sebutkan yang input apa tadi? Tadi sudah disebutkan. Input tadi yang PC-nya, Keyboard ya, PC. keyboard, mm-mm. PC itu Monitor, komputer. Hmm? monitor itu. Monitor out ya, monitor output ya. Terus apa lagi? Mouse, Mouse input, output atau proses? proses kayaknya, Pak. Proses. Kalau kita mau klik itu kan klik huruf, klik angka, proses apa input? Klik huruf, proses. Proses. Kalau misalnya kita mau buat gambar kan ditekan mouse-nya terus buat gambar, buat tanda tangan atau gambar. Nah, itu memproses apa menginput? Menginput, aman buat tanda tangan dan gambar. Ya, input ya. Mouse itu input. Oh, Outputnya sudah. Terus apa lagi? Udah, tadi anggaplah perangkat keras sudah bisa. Terus apa lagi tuh? Komponennya? sistem operasi. Ya, sistem operasi ya. Apa sih itu sistem operasi? Sistem yang menjalankan operasi pada basis data. Ya. Tahu nggak contohnya apa misalnya sistem operasi atau jenis aplikasi atau apa itu sistem operasi itu? Sistem operasi mungkin jenis aplikasi, Pak. Kayak Ya, OPAP. bisa. Sistem akademik, misalnya sistem apa ya operasi jenis dari salah satu sistem yang untuk operasional misalnya. Bolehlah dimaknai seperti itu. Terus apa lagi yang selanjutnya? Basis data. Basis data tadi sudah sambil dijelaskan pengertian apa? Di situ basis data tadi apa? Kumpulan ya. Kumpulan. Oke, terus apa lagi tuh? Program aplikasi. Tadi ya, hampir apa bedanya dengan sistem operasi? Sistem itu yang mengelola. Apa? Kalau sistem itu yang mengelolanya. Sistem operasi kan? Ya, satunya aplikasi. Kalau program aplikasi itu penempatan untuk ini ya sih, Pak? Nama programnya bukan? Mm-mm. Bener gitu? Iya. Oke, terus satunya? Software DBMS. Software DBMS ya, Database Management System. Mm-mm. Apa saja, software apa saja yang masuk di DBMS, database yang pernah diketahui? PHP MyAdmin, Terus? Microsoft, Apa? Terus apa? Akses ya? mm. Terus? MySQL. Ya, MySQL ini seperti kalau kemarin kita membuat program aplikasi itu ada data MySQL-nya ya. MySQL itu kalau kita di program pertama buat rancang bangunnya atasnya ya, rumahnya, baru nanti datanya itu dari MySQL itu yang kemarin dibuat namanya di rename terus di ini ya ditaruh di
nanti masuknya ke MySQL gitu ya. MySQL ke data ya, datanya. Oke. Terus satu lagi apa tuh? Pengguna itu sendiri. Pengguna manusianya ya. Mm-mm. Manusianya apa tuh? Brandware ya. Brandware. Beda bedakan manusia jenis-jenis misalnya dalam ilmu komputer apa saja yang ke pengguna itu apa saja? Manusia. Satu, Maksudnya Pak? ya kelompok brandware ya, kelompok manusia tuh digolongkan ada berapa? Apa Pak? Kan sering kita, kalau orang yang membuat program apa namanya? Programmer. Ya, satu. Terus apa lagi? Kalau kita yang hanya menggunakan saja apa namanya? User. Ya, user akhir atau pengguna bisa ya. Mm. Terus satu lagi kalau yang mengoperasionalkannya apa sama namanya? Pengelola. Ya, bahasa komputernya apa? Hah? Operational system. Kalau misalnya ada Zoom meeting, nah, ada yang mempersiapkan membuat ini apa namanya tuh? Apa namanya? Jadi host itu, jadi co-host atau host itu apa namanya? Moderator. Nah, di bahasa komputernya apa? Dari kalimat operasi yang mengoperasi jadinya? Pengoperasian. Ya, orang yang mengoperasikan apa namanya? Tidak tahu. Orang yang mengoperasikan apa namanya? Tidak tahu. Oh, operasional. Operasional itu dari operasional kegiatan. Oh, Operasi nama konsepnya. Orangnya yang nongkrongi Zoom meetingnya ya, yang dia yang dia yang nyiapkan ininya apa? Yang operasionalnya. Apa namanya? Tinggal satu kalimat lagi apa? Opera mini dah. Opera tidak tahu. OR, ujungnya OR. Ujungnya OR apa? Hah? Opera ditambah OR apa? TOR. Apa Rama? Opera TOR. Ya. Operator. Operasional. TOR ujungnya bukan TO. Ya. Opera TOR ditambah TOR. Apa? Opera ditambah TOR. Jadinya Operator. Opera ditambah TOR. Jadinya apa? Opera Ditambah TOR. Iya. Operator. Bukan TOR. Operator. Astagfirullah. Ada yang operator ya. Operator dia mengoperasikannya. Itu jadi brandware juga ya. Oke, baik. Itu ya. Rahma sudah 2 orang. Oke, nomor 3 balik ke kanan tadi. Balik lagi. Kalau masih belum bisa, kita ganti lagi yang lain. Duh.
Ini kedenger nggak suara di sebelah? Kedenger ya? Orang banyak ini di kampus ini. Oke, tutup screen share-nya itu, Rahma. Kita sampai 3.30 ya, masih ada waktu lah ya. Rahma sudah, Kana. Mepi sudah. Rahma. Kana. Kana mana Kana? Oh iya, ini makasih saudara. Ini sudah Kana belum? Karena itu Pak. Karena Hah? Desi? Karena Pak minjem HP teman Pak. akun teman Pak. Minjem HP teman ya. Ya. Oke, ada apa? Ya coba screen share kan. Minjem punya Desi. Desi siapa? Desi apa? Teman kos Pak. Oh, tidak lagi show dia ya. Udah sih tadi. Oke. Ya lanjut aja lah nomor 3-nya sekalian tuh. Apa soalnya? Contoh ya. Nah, tadi sudah disebutkan itu mana? Ya. Sebutkan contoh aplikasi data yang Anda ketahui. Nah, Yang pertama ya, yang kedua tadi sudah, apa? Coba besarkan tuh. pertama ada MySQL. Ada MariaDB, ada MongoDB, ada Microsoft SQL Server. Itu malah gelap tuh. Mana itunya? Apa? Mana ininya apa? Itu malah hilang ininya apa? Gambarnya. Hilang Desi itu. Kemana tuh? Mundur lagi. Itu. Benar. Mana Desi apa saja tadi? Iya, karena apa saja? Kedengar nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Apa, mana tadi? Sebutkan habis waktunya ya. Yang pertama itu kan contoh aplikasi data yang pertama ada MySQL, yang kedua ada MariaDB, yang ketiga MongoDB, keempat Microsoft SQL, yang kelima ada Avantis Cassandra. Di mana itu suaranya tuh? Hilang-hilang itu. Ayat Ya, coba tutup screen share-nya. Apa saja? Itu suaranya kemana ya? Ayo, mundur lagi dulu ya. Karena belum. Ketiga. Nanti kita ini lagi karena suaranya benerin dulu ya. Oke, Rahma sudah. Dinda dulu deh. Dinda. Ya, Dinda tadi sebutkan
eh, contoh-contoh ya itu ya, atau screen share jawaban yang ketiga. Karena nanti ulang lagi ya. Aduh. Ayo. Muncul nggak, Pak? Ya muncul. Nah, coba sebutkan apa saja. Itu malah tadi sudah dijawab oleh Rahma itu. Apa saja? Contoh dari aplikasi basis data itu Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, MyAdmin, MariaDB, dan Redis. Ya. Walaupun tidak ada yang kenal tadi itu ya. Coba yang kalau yang familiar apa kira-kira dicontohkan? Yang familiar yang database ini. Yang PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ya, contoh basis data. Itu tadi sudah di Microsoft Access tadi ya, salah satunya itu basis data yang sederhananya ya. Kalau yang tadi kan mungkin yang canggih-canggih ya, Pak. Tapi yang tergolong di basis data salah satunya itu tadi apa? Microsoft Excel itu udah masuk juga kan, karena dia bisa mengumpulkan ini ya, bisa mengelompokkan data ya. Kalau kita membuat logika if itu ya, jika kita seorang pegawai kerja 20 hari, satu harinya 20.000, nanti bisa dikelompokkan, dijumlahkan gitu ya. Ya oke, tidak apa-apa lah ya. Dinda sudah ya. Dinda. Ya, Pak. Kemudian siapa lagi nih? Baru 4 ya. Dinda sudah. Ya itu Kana dulu tadi, balik lagi ke Kana. Kana? Iya, Pak. Ya, coba. Sebutkan jawaban tadi yang nomor 3 juga sama lah, diulang sama yang punya Dinda tadi, enggak apa-apa, itu aja. Iya, Pak. Halo. Sebutkan jenis apa yang masuk dalam aplikasi database system. Apa saja? Ya, ini PHP MyAdmin, MySQL, MariaDB, MongoDB, Microsoft SQL Server, sama Avance Cassandra. Avance Cassandra itu pernah lihat nggak? Enggak, Pak. Ya, tapi itu masuk di dalam. Iya. Ini ya. Mm-mm. Oke, ya baiklah ya, itu 4 orang ya sudah ya. Dinda. Iya, Pak. Nah, oke, untuk yang DBS ya mata kuliah apa nih, manajemen pangkalan data ya, walaupun diwakili dari 4 orang, saya pikir yang lain juga sama ya. Jadi pada Iya, saat Pak. uji kana ini seolah-olah yang lain juga jawab gitu ya. Oke. Baik, sudah. Kana Desi, sudah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Punya gangguan. Ya, oke, selanjutnya ya. Ini Dinda, sudah, Rahma, Yusril. Ya Pak. Ada Pak? Enggak. Videonya ada enggak Pak? Oh, yang tadi ya, yang berurusan dengan video tadi ya. Ada enggak Pak videonya? Yusril. Halo. Yang ini. Coba-coba ini. Ada Pak ya? Ini ya. Betul. Ya, Halo. ada ya. Ada Pak. Ya. Oke, coba screen share-kan jawaban pertanyaan nomor 2 tentang penelusuran informasi ya. Apa yang dimaksud dengan temu balik informasi ya? Oke Pak, mulai berbagi.
Ya. Mulai. Mulai berbagi. Ya. Udah itu muncul ya. Oke. Ke mana lah? Ke WA ya Pak ya? Ya, jawabannya tadi mana? Bentar Pak, masuk ke WA-nya dulu Pak. Ya, buka. Dibuka. Itu jawabannya ya. Iya Pak. Lelet Pak habis saya Pak. Ya Allah. Berat kayaknya. Ya. Berat ya. Oh, Kayak oh. ujian ini berat ya. Tadi ngurusin kamera. Kamera dari mana dapatnya? Minjem Ini semuanya. pakai HP kawan Pak. Nah, Tapi saya nggak kuat Pak. oh gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting punya usaha. Iya Pak. Oke. Masih ya. Aduh muter lama. Linda sudah. Karena sudah. Ini yang kelima ya. Aduh. Lama nih. Gimana tuh? Ini masih muter Pak. Loh. Muter ya. Panas Pak HP-nya ya Allah. Panas ya. Kira-kira berapa putaran itu muternya tuh? Tawaknya tuh. Nah, kayaknya. Nah, ini nimbul nggak Pak? Muncul nggak Pak? Ya, nimbul. Oke. Ya, bacalah. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan sistem temu kembali? Benar. Pertanyaannya Sistem apa? apa Pak? Iya, betul. Temu balik informasi ya. Ya, temu balik informasi, yakni merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Dan sistem temu kembali informasi berfungsi sebagai perantara kebutuhan informasi pengguna dengan sumber informasi yang tersedia. Iya. Ya, menemukan itu dari jawaban itu ya. Coba uraikan menurut ini apa Yusril, gimana? Maksudnya itu apa? Temu balik informasi itu. Jadi maksud dari sistem temu balik informasi yakni apa ya? Memperoleh informasi. Ya, coba ceritakan prosesnya bagaimana menemukan kembali informasi itu maksudnya. Orang masuk perpustakaan. Terus? Ya, masuk perpustakaan, mencari buku melalui katalog online maupun manual, Pak. Terus? Setelah dicari, jika dapat ya informasi yang diperoleh, dipinjam maupun dibaca. Ya. Ketemu ya? Ya. Ketemu sumber informasinya ketemu ya? Ketemu. Ya. Oke, baik. Udah ya, cukuplah itu apa? Yusril sudah ya? Yusril. Ya. Oke. Sekarang nomor 6. Kita diacak aja ya ininya ya. Apa? Soalnya juga diacak. Ke nomor 6 ini Alvin ya. Dikeluarkan ya Pak ya? Ya, screen share-nya keluarkan dulu. Alvin nih kita acak ke otomasi aja, Pin. Jelaskan otomasi, kemudian menurut para tokoh, kemudian menurut pemahaman sendiri. Oke, Pak. Screen share-kan dulu ya jawabannya. Oke. Di mana kamu tuh, Ben itu? Di rumah. YouTuber itu Pak. YouTuber. Oke, Pak. Oke.
Pengertian Otomasi, ya? otomasi perpustakaan iya Pak, baik menurut para tokoh maupun dengan deskripsi pemahaman sendiri. Yang pertama itu ada otomasi perpustakaan menurut Sulistyo Basuki. Otomasi perpustakaan adalah mencakup konsep, proses, atau hasil membuat mesin, suatu tindak dan suatu kendali dengan menghilangkan campur tangan manusia. Menurut Ibu Herlina, sistem otomasi perpustakaan adalah implementasi teknologi informasi pada Apa? pekerjaan-pekerjaan. Sistem informasi perpustakaan. Adalah Otomasi kan kita tanya. Iya, sistem otomasi perpustakaan adalah Oh, otomasi. implementasi teknologi informasi pada pekerjaan-pekerjaan administratif di perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Pekerjaan administrasi diantaranya pengadaan, pengelolaan, sirkulasi, inventaris, penyiapan koleksi, katalog terpasang, manajemen keanggotaan, pemesanan koleksi, dan lain-lain, Mbak. Ya. Nah, yang terakhir menurut Putu Laksmat Pendit, otomasi perpustakaan adalah seperangkat aplikasi komputer untuk kegiatan di perpustakaan yang terutama bercirikan penggunaan pangkalan data ukuran besar dengan kandungan tekstual yang dominan dan dengan fasilitas utama dalam hal menyimpan, menemukan, dan menyajikan informasi, Pak. Itu dari pendapat ahli yang Alvin kumpulkan sedikit. Ya. Ya, Nah, Pak. sekarang tadi screen share enggak tadi? Iya, itu screen share, Pak. Mana? Ada, Pak. Di saya ada, Pak. Screen share enggak? Oh ya, oh ini ya. Iya, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Ya. Oke, itu ada 3 menurut Pak Sulistyo. Ada ya ini pendapat juga dari Bu Herlina, mungkin sudah menulis, kemudian di dalamnya dia menuangkan ini juga konsep ya. Nah sekarang menurut Pak Sulistyo itu kan ada 2 ya, suatindak dan suakendali. Nah coba jelaskan menurut Alvin apa tuh? Suatindak, suakendali itu apa maksudnya? Jangan lihat tag lagi tuh. Ya, Pak. Suatindak itu apa? Bahasanya dari mana? Suatindak. Suatindak itu dari mana ya? Aduh. Dari mana suatindak tuh? Suatindak. Sua dan tindak. Nah, Suatindak. Sua itu kan bahasa Sanskerta ya. Iya, Pak. Sua itu sendiri. Oh, Nah, bertindak jadi, sendiri, Pak. Jadi bertindak misalnya sendiri. lama tidak bersua. Maksudnya apa? Lama tidak bertemu. Artinya dia sendirian ya. Iya. Sendiri-sendiri kan? Sendiri-sendiri Iya. ya. Nah, jadi sua tindak itu maksudnya apa? Bertindak sendiri, Pak. Ya, bisa gitu ya. Dan Iya, bertindak otomatis. udah otomatis lah gitu ya. Iya. Terus sua tindak. Satunya Sua kendali. Ya sama aja. Iya, Pak. Kendali? Kendali sendiri. Kendali Dari apa kendali? Kendali, kontrol, Pak. Kendali mengontrol ya. Iya, mengontrol, mengarahkan dan lain-lain. Iya, Pak. Oke. Efektif dan efisien tadi Bu Herlina tadi ya. Kita benang merahnya di situ. Maksudnya apa? Biar lebih Efektif? bekerja. Iya, Efektif lebih apa? efektif, Pak. Efektif, Pak. Efektif apa maksudnya? Coba screen sharekan KBBI. KBBI. Gak ada, Pak. KBBI. Connect deh internetnya tuh. Connect, Pak. Nah, coba. Oke, Pak. Bentar, Pak. KBBI. Update. KBBI. KBBI. Bentar, Pak. KBBI. Mana screen share-nya? Itu, Pak. Tidak kelihatan? Sebentar, Pak. Nah, itu, Pak. Screen share-nya. Coba ketik efisien. Efektif, Pak. Nah, ini, Pak. Efektif apa efektif? Ada efeknya. Manjur Ya. atau mujarab dapat membawa hasil. Dapat Bentar, Pak. membawa hasil. Iya, dapat membawa hasil berhasil guna tentang usaha atau tindakan, Pak. Terakhir Yang terakhir mulai berlaku. terhitung ya. Iya, terhitung. Kemudian dan ya. Undang-undang. Oke, efisiennya. Nah, kalau dari kalimat itu maksudnya apa tuh? Kalau digabungkan itu, efektif itu
Efektif itu dalam ini Pak, pengaruh aplikasi itu bagi kegiatan perpustakaan Pak. Jadi ada, bagi pengguna ya. iya, Oke, jadi semua. Gimana? untuk pengguna. Jadi lebih pengaruhnya tuh lebih cepat kayak gitu Pak, kinerjanya untuk pencarian buku seperti itu Pak. Ada efeknya tadi ya. Oke. Iya Pak, efeknya Efisiennya? efisien. Efisiennya itu tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, Efisien. mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna, dan sangkil. Itu Pak. Oke. Kalau efisiensi? Iya Pak, jadi tepat sasaran Pak jadinya Pak, kerjaan yang ada di perpustakaan itu Pak. Ya. Kayak, Kalau efisiensi? iya. Ini, Tambah saja SI-nya tuh. oh, beda ya Pak. Oh, ketepatan cara Pak dalam Ya. Ini ya. menjalankan Ketepatan sesuatu. cara ya. Iya Pak. Oke. Dalam Baik, menjalankan ya sesuatu. itu ya. Ya, berarti dari tokoh. Nah, sekarang dari Alvin sendiri tadi, belum kan? Ya, iya Pak, belum Pak. Nah, Jangan jadi baca lagi dari sendiri apa dia otomasi perpustakaan tuh. kalau menurut Alvin, otomasi perpustakaan itu sebuah sistem yang dibuat untuk mempermudah kerjaan kita sebagai pengguna di perpustakaan, Pak, agar lebih efektif dan efisien. Bukan hanya pengguna ya, Iya, sama selain pengguna sama satunya sama siapa, Pak? Pustakawan, Pak. ya pegawai. Pegawainya apa namanya? Iya, pustakawan, Pak. Staf Ya, untuk pustakawan staf ya, bukan pustaka. pengguna Pak. Iya, Pak. Semua pegawai itu Bagi- juga bermanfaat ya. Iya, Pak. Ya, oke, Seperti baik. itu. Alvin sudah ya. Iya, Pak. Cukup 6 Alvin. 4 orang lagi ya. Masih ada waktu setengah jam, bisa. 4 orang ini bentar ya. 4 ini siapa nih? Bapak daftarnya tadi. Alvin, Endang. Endang mana? Endang. Oke, Endang. Ya, Pak. Pertanyaan yang nomor penelusuran informasi ya. Jelaskan penelusuran informasi dengan menggunakan katalog dan opak. Oh. Tadi sudah sempat diceritakan tuh sama siapa tadi, Pak Yusril tadi ya. Nah, bagaimana? Lihat dulu jawabannya dari tertulisnya. Bentar, Pak ya. Pakai HP juga ya. Iya, Pak. Soalnya di sini koneksinya lambat. Gitu ya. Oke, 7 orang. Ini Endang. Muncul nggak, Pak? Ya, muncul. Penelusuran informasi dengan menggunakan katalog dilakukan dengan cara melihat salah satu katalog atau dari kartu katalognya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Atau dengan mencari subjek dari katalog tersebut oleh pengguna. Terus kalau menggunakan opak ialah dengan masuk dulu ke layanan aplikasi opaknya, terus mengetik kata kunci, terus diklik search. Setelah itu pilih judul yang diinginkan, terus setelah diklik akan muncul data dari koleksi yang diinginkan tersebut. Ya. Kalau kita menelusur pakai opak atau katalog, kuncinya ada berapa? Berapa macam itu? Bagaimana caranya? Kalau katalog dia berdasarkan 3. Bisa dilihat dari katalog pengarang, katalog judul, sama katalog subjek. Kalau opak tuh dari apa ya? Tinggal menulis kata kuncinya aja, Pak.
Bisa juga dari misalnya kayak judul buku, sama seperti katalog juga Pak. Ya. Ada judul, ada pengarang, Pengarangnya sama ada subjeknya. subjeknya. Nah itu kalau praktek sehari-harinya tuh gimana tuh? Maksudnya kalau dipraktekkan ada orang yang mau minjem buku, bagaimana caranya tuh? Simulasinya Pak ya? Ya. Kalau menggunakan OPAK, ya pertama kita bawa dulu orang itu ke layanan apa? OPAK-nya, ke komputernya. Terus kita ajari dia untuk masuk ke aplikasi OPAK, terus mengajarinya mencari informasi itu ya dari tadi lewat judul, pengarang, atau subjek yang dia inginkan. Langkah-langkah penelusuran dari OPAK tadi, Pak. Ya. Terus kalau online tadi sudah ambilnya? Itu OPAK, Pak, lewat online. Online. Kalau katalog, ya kan melihat dari kartu katalog yang tersedia di perpustakaan, Pak. Kalau dari online bagaimana? Kalau misalnya kita dari rumah, gimana? Melalui link ya sih? Ya misalnya Win lah ya. Bagaimana kalau kita mau minjem di Win tapi prosesnya dari rumah gimana? Prosesnya dari rumah. Buka apa dulu? Buka linknya dulu Pak, situs webnya dulu. Terus udah masuk ke URL-nya. Terus gimana ya? Coba screen share-nya ditutup ya, biar kelihatan. Membaca buku apa enggak itu? Nah. Mana? Yang mana Endang tadi? Itu masih screen share Endang ya? Iya Pak. Yang sebelah mana Endang nih? Oh ini. Nah, gimana tadi Endang? Kalau kita minjem dari rumah gimana caranya? Kalau dari rumah itu ya dari link apa perpustakaannya. Kayak kalau misalnya link dari perpustakaan Win kan di Gilip Win. Atau misalnya kalau untuk cari repository Win. Misalnya untuk minjem Opak Win mengambil ngetiknya apa alamatnya? Coba kita contohkan saja, buka linknya. Jadi biar nyata gitu kan. Buka screen share dulu. Screen share. Aduh, lumat. Apa Pin? Kalau Win apa Pin? Slim ya? Iya Pak, slims.radenfata.ac.id Pak. Nah, tulislah itu yang disebut Alvin tadi. Kita akan lihat apa ininya apa? Bagaimana meneruskan online-nya. Oke. Salah. Agus tadi sudah ya? Belum Pak. Belum. Ya. Agus, Kurnia sama Adi ya? Iya Pak, belum Pak. Mana coba? Ini kita ngelihat secara langsung aja coba. Bisa Slim, Raden Patah, ACID. Ada? Dapat nggak? Koneksinya Pak. Nggak muncul. Koneksinya kurang ini Pak, kurang bagus. Nyarinya dari Google saja. Tambah titik itu, Endang. Dari Google aja. Yang mana? Aduh. Dari Google, jangan dari alamat itu. Bentar.
kenapa itu screen share-nya mundur itu? Oke, gimana tuh, Endang? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Tahu jaringan sini. Screen share dulu, coba. Nanti kita pandu dari sini. Pakai titik tadi dong, kurang dong. Langsung dari ini aja, dari Google aja. Jadi jangan kalau takut salah, dari Google aja. Oh iya, cari Google. Google aja coba. Coba. Bentar. Kalau kita alamatnya kadang-kadang tidak pas lah. Kurang koma, kurang titik. Oh, sudah asar ya? Gak apa-apa ya, kita sampai jam 3:30. Ini mundur dikit berarti. Nah, dari situ aja. Slim, Raden Patah. Lagi azan ya? Nggak mau. Nggak mau dia masih. Gak mau. Kurang titik itu Slimsnya. Yang mana? Slims titik Raden Fatah. Nah, yang digabung ya. Tidak digabung. Itu cari di Google Bentang. Dulu sabar-sabar. Sampai ketemu ya. Kecuali kalau web win-nya macet, nah itu lain ya. Saya. Aduh, jaringannya. Bisa? Nah, itu bisa tuh. Ya, muncul kayak gini. Nah, sini ya. Berarti gitu ya, ini opaknya ya. Iya, Pak. Terus cari misalnya pendidikan. Berarti itu berdasarkan, ada nggak keterangan pilihannya berdasarkan judul atau berdasarkan pengarang, ada nggak? Nggak ada ya, cuman langsung ketik aja ya. Iya, langsung ketik ini. Apa subjeknya atau pengarangnya? Ya coba, judul aja. Nah itu ada tadi terbuka apa tadi? Aduh. Pendidikan aja gitu, atau perpustakaan gitu. Di sini, Pak. Iya, gimana nyarinya dulu? Kan kita kan mau lihat. Nah itu dapat ya. Buku apa tuh? Kan kita kan Belum, Pak, belum. mau cari buku satu pendidikan Islam. Nanti kan kita mau Pendidikan. ke perpustakaan. Di mana? Apa tadi pendidikan Islam, Pak ya? Ya boleh, pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ada nggak buku itu? Ada ya? Ada? Ada satu. Nah, Analisis profesi guru pendidikan agama Islam. Betul. Terus klik detail ya. Detail apa biar ngelihat di mana tempatnya itu. Detail cantum. Klik. Ini Pak. Ada nggak? Nah ya itu ada ininya ya. Ada Pak. Kelasnya sama ada tempatnya di ini. Apa informasi koleksinya tersedia di mana? Ya, di mana? Informasi detailnya di sini, Pak. Ini informasi detail bukunya. Ini kayak nomor kelas sama lokasi bukunya, Pak, yang ketersediaan ini. Nomor kelasnya berapa? 0001 1026. 0001 00 1026. Kosongnya 3 kali 1026. Kalau 00 ini udah masuk di mana nih? Koleksi. Di kelas umum ya? Iya. 00 1 026. Pendidikan Islam ya? Iya, Pak. Bener dah itu klasifikasinya ya? Ya, yang jelas itu ya, minimal kita tahu alamat ini saja ya, alamat klasifikasinya aja ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau ke sana tinggal cari di 00. Nah, berapa tadi? Baru kemungkinan bukunya ada di sana ya. Iya. Karena sebenarnya waktu kita mau membuat
katalog ini sudah kesepakatan bahwa memang ada dua hal ya. Satu, ada narasi atau ada kartunya itu ya, entah dia online atau tidak. Yang kedua, konsisten naruhnya di situ ya. Kalau misalnya 2X atau misalnya 00 berapa tadi, nah harus ditaruh di sana. Jadi pas orang nyari ke situ ada. Iya. Oke, baik, itu Endang sudah ya. Oke, tinggal 3 orang lagi. Sekarang Agus Salim ya. Oke, Agus Salim. Iya, Pak. Agus Salim, kita lanjut ke ini yang informasi ya. Informasi, jelaskan beberapa media penelusuran dengan media internet. Apa saja? Oh, Dengarkan dulu jawabannya, kemudian ya. baru dicontohkan lah ya. Ini kan biar bisa melihat secara langsung. Pakai apa Agus? Pakai laptop ya? Iya, Pak. Tinggal Kurniawati sama Andi ya. Anda, Pak. Ya, ini ya. Mana jawabannya? Itu, Pak. Mana? Yang URL Google Bing itu, Pak. Bukan di jawaban Agus dulu. Jawabannya apa? Contohnya apa? Mana jawabannya? Contohnya Google, Pak. Bing. Jawaban soal tadi mana? Hasil jawabannya dulu. Nulis jawaban enggak tadi di kertas? Itu apa? Diketik. Hah? Ketik, Pak. Mana? Ini, Pak. Ini Bapak yang mana nih ya? Sudah kelihatan. Oh, ini Bapak. Enggak Mana ada ya, nih? Pak. Salah screen share, Gus. Ini, Datanya Pak. kok dia enggak tampak. Itu apa? Explore ya yang munculnya ya. Share dulu. Jawabannya mana? Pilih jendela, Gus, pilih. Dibuka dulu Word-nya. ininya, jawabannya. Kalau memang PDF apa Word? Agus PDF apa Word jawabannya? Ini Word, Pak. Word, ya sudah dibuka. Mana? Dibuka dulu Word-nya, kemudian berbagi. Nah, berbagi itu kan ada yang jendela, ada yang keseluruhan ya. Nah, tadi screen share kan ada yang jendela saja, ada yang seluruh layar gitu kan. Pilih yang jendela saja, tapi dibuka dulu Word-nya. Bisa? Oke. Ya, ini, Pak. Ya. Coba ini apa? Jawabannya apa dulu? Apa tadi? URL Google, Bing, Yahoo, Yandex, Pak. Bing, Google, Yahoo. Yahoo. Ini Dengan satu Yandex. lagi Yandex ya. Iya. URL ini alamat itu ya. Alamat internet. Google, Iya, Pak. Google apa tuh? Blog ya? Satunya Bing. Bing apa blog? Bing, Pak. Bing. Oke, kita coba sharekan Google aja deh. Google. Share Google. Berarti berbagi yang keseluruhan ya. Iya, Pak. Nyari media internet atau misalnya kita mencari buku, mencari video, mencari film. Ini Andi ya, Andi Agus ya. Kalau ini Gus bisa nggak?
Ya, Pak. Berbaginya seluruh jendelanya. Muncul? Stop dulu berarti yang tadi ya, yang berjendela tadi. Ya. Seluruh ya. Nah, itu betul ya. Ya. Ini pakai Google ini ya. Iya, Pak. Google ini, Pak. Nah, coba cari apa? Misalnya cari lagu lah, ya. Kita mau menelusur lagu pakai apa? Ya ketik aja lagu apa? Lagu apa? Yang lu tetap pop, terserah. Yang penting dapat satu gitu. Lagu pop. Lagu pop boleh. Satu sekalian dihidupkan satu. Mana? Oh. Itu Apa? lagu apa? Ya. Ini, Pak. Lagu yang ngetren sekarang boleh, silakan. Kira-kira bisa kalaupun tidak di-download minimal hidupkan gimana? Oke, Ceylon Seven boleh. Tuh, dan ya. Oke, coba klik. Kedengar gak suaranya ke kita? Kalau Masuk di-download YouTube, kan Pak. download bisa ya. Oh, dari YouTube tidak apa-apa. Iya, dari YouTube apa, Pak? Ya, ada apa-apa ya. Oh, salah kebuka ya. Ya, udah masuk. Salah bukan. Lagu. Nah, tuh. Serah mana saja. Coba hidup satu. Dari YouTube aja. Iya. Oke, ambil satu. Ini kan memanfaatkan ambil satu lagu. Itu lagunya. Iya, Pak. Ya, coba klik. Oke. Justin Bieber. Nyampe ke kita ada suaranya? Nyampe Alvin? Alvin, Agus, Andi, nyampe nih? Tidak. Enggak nyampe, Pak. Enggak nyampe. Sampai. Memang gitu ya? Iya. Memang nggak bisa nyampe kalau Screen share-nya tuh, Pak. screen share-nya. Biasanya di screen share-nya. Oke. Sekarang oke lah, kalaupun suara tidak nyampe ke kita, bagaimana cara ngambil itu? Ngambil lagu Justin Bieber. Tahu nggak caranya? Pakai apa ngambilnya? Ada yang tahu nggak? Hah? Tambah SS, Pak, di pucuknya, Pak. Ya, betul ya. Save From. ya. SS. Oh, Coba bikin Ini SS setelah YouTube itu. Di URL-nya, Gus. Kayak URL-nya setelah di atas itu, setelah Gimana? di YouTube-nya, pas sebelum Y, pas sudah bukan di Sebelum situ. Sebelum Y ya, YouTube, ada Ya. tulisan YouTube di atas sebelum itu, di atas itu ya. Sini ya? tulis Ya, SS, nah ya SS. SS. Nah, Nah, situ. ya. SS. Ini. Enter. Ya. Enter. Nah, save from net ya, SS. Nah, tinggal diunduh kan? Nah, itu tinggal diunduh saja kan? Coba unduh lah, biar kami bisa dengarnya. Paling berapa mega tuh? Kenapa dipasang itu? Udah usah. Unduh saja ya. Iya, Pak. Ini lagi ngunduh, Pak. Oh ya, itu berjalan ya. Jadi ya save from ya, itu yang sederhana yang orang untuk ngambil ini ya, ngambil video.
Berapa mega tuh? Kecil lah lagu kan? Oke. Itu bisa dipilih ya, yang apa? Mungkin itu keterangan apa? Resolusinya ya. Berjalan apa enggak itu? Habis ya? Nah itu sudah. Coba hidupin Pak. Terus Hidupinnya pakai apa? Layar biasa ada apa-apa lah. Hidupkan lah. pakai GOM, Pak. Ya boleh. Pakai apa? Pakai GOM player. Ya boleh. Silakan. Mana? Lari ke foldernya, ke unduhannya tadi mana? Di Explore, Microsoft Explore. Iya, ini sudah di ini kan, Pak. Di download. Iya, Terus balik ke Microsoft Explore coba. Hasilnya tadi mana? Downloadan tadi mana? ini, Pak. Ya coba hidupin. Ke folder aja, soft folder itu biar ini dulu. Biar kelihatan di mana dia Microsoft Explore-nya. Klik soft folder itu. Terus Nah, klik lah di soft folder itu. sudah, Pak. Muncul Sudah. Hah? muncul ke ini, Pak, ke GOM player. Sudah. Ini screen share-nya ganti, Gus. Oh, oke. Screenshotnya yang Iya. Datu bagikan seluruh layar, bagus. Biar Iya. ribet. pokoknya sampai hidup tuh lagu tadi tuh. Kita kan nelusur dari internet mendapatkan file gitu kan. Sudah dapat tuh, tinggal nyetelnya lah. Kok nggak bisa? Bisa? Nggak muncul, Pak, GOM player. Pakai play biasa aja. Coba lihat ini. Buka Explore-nya. Sharekan ke kami Explore-nya. Terus kita pandu coba. Downloadan tadi. Ya. Klik yang di bawah itu. Dekat Chrome di bawah itu. Yang gambar apa tuh? Gambar di bawah, paling bawah. Ini muncul nggak, Pak? Nah, itu muncul. Muncul nggak? Iya. Coba putar. Ini kan YouTube-nya tadi. Iya. YouTube apa bukan ini? Bukan, Pak. Yang di-download, Pak. Oh, yang lihat. Tapi suaranya udah nyampe ke kita ya? Mm-mm. Gimana tuh caranya? Bisu namanya tuh. Iya. Ya. Ada suaranya kalau di aku, Pak. Ya, ada apa-apa deh. Kami denger itunya aja, Pak, gerak-gerakannya itu ya. Oke, yang penting berhasil ya. Agus Iya. bisa apa download itu sampai habis didengarkan sendiri di kamar lah ya. Tidak apa-apa. Tapi intinya udah bisa itu, bisa ya, dimanfaatkan ya download Pak, lagu, file, kemudian video, audio, apalagi ya media apa MP3 lebih. Ini video malah lebih berat kan. Oke, baik, Agus sudah ya. Ya, Pak. Agus sekarang 9 mana nih pesertanya tadi? 9 Kurniawati. Iya, Pak. Nah, Kurniawati di nomor berapa tuh yang belum? Jelaskan media sudah. Ini jelaskan kendala-kendala pembuatan otomasi perpustakaan. Iya, Pak. Coba sering share-kan. Kurniawati, siapa tuh? Kurniawati, Pak. Ya. Oke, Ada enggak, Pak, gambarnya, Pak? ada. Coba jelaskan lah.
Kendalanya apa, Pak? Kendala dalam pembuatan otomasi perpustakaan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pustakawan akan komputer dan aplikasinya. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai komputer sekaligus menguasai masalah perpustakaan. Yang ketiga, keterbatasan dana untuk pengadaan software. Ada 3. Iya, Pak. SDM, dana, satunya apa deh? Sama kurangnya pengetahuan pustakawan akan Pengetahuan pustakawan pendidikan ya, pendidikan Iya. pengetahuan. Nah, coba dijelaskan satu-satu maksudnya tuh kenapa pendidikan itu bisa menjadi kendala. Screen share-nya tutup dulu. Ada pendidikan, ada SDM, ada biaya ya. Coba Ya. gimana? yang kalau kurangnya pengetahuan pustakawan tadi itu, Pak. Gambarnya Kan- mana? Videonya mana? Oh iya, video. Itu tuh pustakawan itu masih gagap teknologi, Pak. Jadi buat masukin data-data yang manual ke komputer itu masih kurang memahami. Nah, yang SDM-nya kurang lebih nggak? sama. Apa, Pak? Sama nggak SDM sama pendidikan tadi? Sama, Pak. Oh, sama. Iya, Pak. Kurang lebih sama, Pak. Masih kurang memahami tentang teknologi informasi, Pak. SDM ya. Iya. SDM sama pendidikan. Ya, Pendidikan sama biaya. SDM. Satunya biaya. Iya, Pak. Biaya gimana maksudnya? Biaya itu maksudnya buat kan software itu ada yang gratis, ada yang berbayar, Pak. Nah, yang berbayar itu kan software yang resmi dan yang paling bagus ya, Pak. Jadi kurangnya kalau yang gratis itu kan suka ada kendala-kendala, Pak. Ya, tidak lengkap ya. Banyaknya kendala, kurangnya isi-isi dalam aplikasi itu, Pak. Kalau yang berbayar itu kan sudah lengkap. Oke, baik ya, sudah ini apa Kurnia ya sudah kendala-kendalanya yang jelas secara garis besar ada 3 ya, pendidikan, SDM dan biaya. Tapi mungkin nanti bisa ada kendala-kendala teknis lainnya juga bisa ya. Jadi pada saat membuat sistem informasi ya. Iya, Pak. Bahkan mungkin kendala ini apa dari pihak pimpinan tersendiri, ini sendiri juga bisa jadi kendala ya. Jadi kurangnya dan support dari pimpinan juga sebenarnya bisa jadi kendala ya. Iya, Pak. Kita dananya ada, pimpinannya tidak mau misalnya. SDM-nya bagus, pimpinannya tidak mau juga sama, tidak berhasil ya. Oke, baik, tinggal 1 orang lagi, Adi ya. Iya, Pak. Adi ini kan sudah seluruhnya kita sudah Iya, Pak. dicoba semua. Nah, pilih saja Adi yang mana? Pengen jawab yang mana tuh? Nomor berapa? Yang kira-kira jawabannya bagus tentang otomasi, tentang manajemen, tentang DBS. Nah, ini milih sendiri, jawab sendiri, terangkan Yang sendiri. Gak apa-apa. Ini kan karena sudah yang semua. yang B, Pak, yang penulisan informasi, Pak, nomor 1. Yang B, penulisan Nomor informasi 1 yang sebutkan komponen dalam basis data. bukan, apa? Pak, yang apa yang dimaksud dengan sistem temu kembali informasi? Nomor 1-nya, Pak. Oh ya. Apa yang dimaksud dengan sistem temu kembali informasi, tapi jawaban yang pertama ya, penelusuran informasi ya? Iya, Pak. Yang pertama. Ya, coba. Apa maksudnya? Tampilkan itu nggak, Pak? Jawabannya dulu ya, tampilkan dulu. Ya, Pak, nanti, Pak. Ya, silakan. Coba.
Apa yang dimaksud sistem temu kembali informasi yaitu sebuah media layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem temu kembali informasi merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Sistem temu kembali informasi berfungsi sebagai perantara kebutuhan informasi pengguna dengan sumber informasi lain yang tersedia. Iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Nah, kalau menurut Adi sendiri gimana tuh? Apa maksudnya itu temu balik informasi itu? Menurut saya itu ya untuk menemukan kembali informasi yang telah kita simpan kan, suatu waktu kita butuhkan kan, kita mudah untuk menemukannya, Pak. Coba tutup dulu screen share-nya. Nanti, Pak. Ya. Terus Sudah, Pak. videonya? Sudah. Nah, gimana jadi tadi? Sistem temu kembali informasi kan itu misalnya kan kita menyimpan sebuah dokumen kan, nah kita suatu saat ingin untuk mencarinya lagi, kita mudah untuk mencarinya dengan cara kita buat dokumen yang mudah kita ditemukan, Pak. Untuk menemukan kembali, bagaimana caranya? Apakah harus pakai rumus-rumus, cara-cara atau metode atau gimana? Misalnya kita simpan di laptop kan, Pak. Nah, kita disimpan di data D-nya, kita buat nama misalnya yang mudah ditemukan lah, mudah dicari agar mudah kita untuk mencarinya, Pak. Cari dibuat kode-kode ya? Kode-kode ya, Pak. Ya, minimal kalau kita mau temu balik informasi ya itu baliknya larinya ke opak, nanti kan dibuat kode kelasnya, kode apanya, itu sebagai upaya untuk memudahkan menemukan kembali bahan pustaka yang ini kita dapatkan. Iya, Pak. Baik, sudah ya, Adi? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik ya. Alhamdulillah kita sudah kita jawab semua ya, 3 mata kuliah yang sudah Bapak share, kemudian dijawab dan tadi dengan contoh-contoh juga ya. Nah, dengan demikian berarti kita untuk materi ujian komprehensif mata kuliah Bapak ya, sudah selesai ya, tinggal nanti nunggu nilainya dan ya tinggal berusaha berjuang untuk di ujian munakasah ya. Iya, Pak. Insyaallah. Ini juga mudah-mudahan kesempatan hari ini kan sengaja Bapak bolak-balikan screen share dan untuk menampilkan, padahal pakai handphone yang ini manfaatnya nanti pada saat ujian tidak ada lagi alasan seperti kemarin Bapak sempat keluar dari mana tuh? Adi, Pak. Jadi gitu ya. Jadi sempat Bapak nguji, ternyata kalau suruh screen share, coba screen share kan itu filenya. Oh enggak Pak, saya pakai handphone. Nah, enggak ada alasan lagi ya. Pakai handphone pun bisa download, bisa persis sama seperti laptop. Nah, jadi ini juga jadi pelajaran untuk pada saat ujian nanti harus sudah siap. Kalau sudah ada HP, dengan HP pun disiapkan filenya, skripsinya, kemudian yang lain-lainnya, PowerPoint-nya, kemudian dari handphone, laptop juga sudah disediakan. Jadi dan siap harus ada 2 itu ya, persiapan minjem dulu HP siapa satu ya, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan lagi ujian, skripsi lagi kan berhenti ya, nah, sudah itu kita mengulang lagi kan, sementara itu titik akhir untuk selesai menjadi sarjana di ilmu perpustakaan. Ya, baik itu ya. Kita akhiri ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan selamat, semoga lancar yang kedepannya ya. Amin. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau lab ya.